Baik. Sekarang saya lagi live dengan Pak Heri ya, dari Pelangi Insani. Jadi, mungkin Pak Heri bisa kenalan dulu, memperkenalkan diri, eh, sehari-hari kegiatan di Pelangi bagaimana. Silakan Pak Heri. Iya, selamat malam Bu Femi. Iya, terima kasih Malam. sudah diajak kembali untuk di Instagram ini, untuk bergabung di Instagram. Saya dengan Herianto, founder dan chief terapis dari Pelangi Insani. Pelangi Insani berdiri sejak Januari 2016 dan Hmm. di Pelangi Insani kami melayani berbagai jenis layanan terapi. Ada Ya. terapi sensor integrasi, ada terapi okupasi, terapi behavior, terapi wicara, snoozelen, terapi akuatik, fisioterapi, dan lain-lain. Hmm. Baik, di samping itu juga kami dalam masa pandemi ini masih tetap beroperasional, Hmm. itu tetap offline juga, jadi nggak online aja. Jadi kami juga melakukan terapi juga untuk membantu anak-anak yang membutuhkan terapi di Pelangi Insani dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang saat ini sedang berlaku. Ya, jadi untuk khusus anak-anak yang tidak bisa memakai masker dan ada droplet seperti ngeces berlebihan, kami larang untuk masuk terapi untuk saat ini. Iya, seperti itu Oh. Bu. Iya. Jadi apa terapi yang dilakukan untuk special needs, tapi ada juga ya untuk apa kalau nggak salah saya pernah baca untuk yang di luar special needs yang memang perlu terapi-terapi khusus ya, yang fisioterapi itu bisa juga ya berarti ya ada ya layanannya. Iya, untuk fisioterapi kami melayani untuk kasus-kasus gangguan gerak, baik itu anak-anak atau dewasa, Dewasa seperti juga itu. saya. Iya, seperti itu, iya. Yang seperti apa tuh kalau ini saya yang dewasa? Jadi mungkin ada yang Iya, tahu harus bagaimana. iya, seperti misalnya gangguan pola jalan, pasca stroke, seperti gangguan gerak tangan, kami layani di Pelangi Insani dengan modalitas eh, terapeutik dengan seperti masas dan aktivitas gerak lainnya. Seperti itu Bu Femi, ya. Eh, Kalau jenis-jenis terapi yang tadi sudah Pak Heri sebutkan, kalau ada yang mungkin masih nggak jelas apa-apa bisa lihat di website ya, Iya, supaya tahu kan bisa dilihat di apa website kita, terapi ya. Betul. terapi yang mungkin masih bingung ini buat apa bisa lihat di website. Iya, Oke, kalau misalnya sekarang karena pandemi yang ada, itu ada hubungannya nggak Pak dengan situasi tumbuh kembang anak sekarang ini? Maksudnya bukan pengaruh pandemi aja, tapi maksudnya pengaruh teknologi ya. Karena kan sejak pandemi ini mulai banyak banyak anak-anak yang dulu pegang gadget, sekarang jadi lebih banyak yang pegang gadget gitu. Nah itu ada pengaruh dengan tumbuh kembang anak nggak selama ini yang Pak Heri pantau gitu, yang memang Pak Heri tangani, apakah ada yang memang gara-gara gadget atau apa jadi bermasalah? iya. Baik. Pengaruh digital saat ini memang ada pengaruh positif dan negatif. Yang Hmm. kita ketahui dengan kondisi pandemi ini, kita nggak bisa untuk keluar dari rumah. Seperti Iya. itu. Iya, jadi untuk anak-anak biasanya di bawah usia 5 tahun, itu punya kendala untuk terapi secara offline juga. Karena mereka takut untuk keluar, karena memang orang tua kan menganjurkan untuk tetap di rumah, tidak
bisa bertemu dengan teman-teman, baik itu di sekeliling atau di lingkungan mereka masing-masing. Jadi pada saat mereka datang ke tempat terapi offline untuk pengecekan, assessment, itu mereka butuh kita butuh ekstra tenaga juga dan memberikan pengertian bahwa butuh adaptasi lebih banyak lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Bu. Jadi Mhm, untuk pengaruh digital saat ini ya ada kurangnya juga ya. Seperti misalnya kan saat ini mereka lebih banyak megang gadget, orang tua memberikan gadget untuk misalnya belajar seperti mhm, itu. Namun di sisi lainnya mereka dengan gadget tersebut mereka menjadi tergantungan. Jadi yang secara tatap muka secara langsung yang harus butuh dengan sentuhan atau misalnya harus bergabung bermain bersama teman-teman lari ke sana lari ke sini itu mereka tidak dapat ya nggak seperti itu dapat. iya jadi kurang stimulus juga mereka iya paling seperti itu Bu. Heeh. Jadi kalau misalnya perkembangan gadget itu apakah ada pengaruh juga ke speech delay seperti yang Iya biasanya ditemukan? iya jadi di aspek atau sisi negatifnya memang itu sangat berpengaruh juga untuk anak-anak saat ini kan mereka yang nggak pandemi aja waktu sebelum-sebelumnya mereka orang tua mereka karena sibuk bekerja Mhm, diberikan ke pengasuh dan dikasihkan gadget itu pun mereka datang ke tempat terapi dengan kondisi ya memang telat bicara terus juga ada mhm, gangguan emosi juga seperti itu apalagi sekarang ini gitu dengan gadget mungkin nggak dibatasin juga berpengaruh kurang baik juga buat perkembangan anak-anak mhm, mhm. seperti itu Bu. Kalau apa sekarang kendala yang dihadapi nih kalau misalnya memang tidak bisa tatap muka, ya apa yang mesti dilakukan oleh orang tua dari apa anak berkebutuhan khusus ya dalam melaksanakan terapi gitu. Jadi apa yang harus mereka lakukan karena kan kalau datang mungkin mereka juga ada beberapa kondisi yang nggak bisa kan seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah jadi mereka apakah mereka juga diberi apa dasar-dasar yang harus dilakukan di rumah gitu Pak? Dipandu Iya, lewat online atau gimana? Karena kan pada dasarnya kan terapi juga bisa, maksudnya yang sudah dilakukan di Pelangi kan seharusnya dilanjutkan di rumah ya biasanya ya, atau gimana tuh? iya. Jadi untuk memang orang tua yang ingin menerapkan terapi di rumah, itu bisa datang ke kami untuk konsultasi terlebih dahulu dengan kondisi anak yang ada, dan kalau memang pun memungkinkan anak tersebut untuk datang untuk asesmen untuk pertama kali, dengan mereka datang ke tempat kami, biasanya kami berikan apa namanya protokol kesehatan ya syarat-syaratnya anak tersebut harus bisa memakai masker harus bisa cuci tangan gitu seperti itu dan kalau bisa untuk pertama kali mereka datang untuk asesmen terlebih dahulu seperti itu dan setelah itu kalau orang tuanya memang apa namanya butuh social distancing yang lebih lagi kami bisa berikan home program buat orang tua tersebut untuk dilakukan di rumah dengan pantauan misalnya evaluasi tiap bulan satu kali Hmm. sekali seperti itu Bu. Mm-mm. Tapi ada ya, maksudnya terapi yang memang bisa dilakukan di rumah, cuman harus apa dari rekomendasi analisis diagnosa dari ini ya Pak, dari terapis ya, nggak bisa asal buat sendiri gitu kan. Iya jadi kami akan membuat program-program terapi yang bisa orang tua bisa lakukan di rumah seperti itu iya baik itu media terapi dan teknik bagaimana memberikan terapi ke anaknya seperti itu Bu. Kalau sekarang kan banyak tuh perkembangan
teknologi kan membantu orang tua, kadang-kadang mereka bisa membaca dari YouTube gitu, misalnya kondisi anak saya itu seperti apa, terus lihat gejala-gejalanya atau apa, dan kebanyakan karena baca seperti itu jadi menghindari, takut untuk apa eh, bawa ke psikolog atau bawa ke terapis untuk diagnosa karena menganggap bahwa bisa dilakukan sendiri di rumah. Kira-kira menurut Pak Heri apa tindakan seperti itu bisa apa maksudnya, yang pasti sih pasti nggak bisa ya, nggak, maksudnya kan kita nggak bisa analisis sendiri. Gimana kira-kira saran Pak Heri nih buat untuk orang tua yang enggan datang ke terapis karena mungkin takut atau mungkin merasa bahwa aku analisis dari Google kayaknya biasa aja, normal aja. Itu gimana Pak Heri menghadapi orang tua yang seperti itu? Iya, yang saat ini yang terjadi memang banyak orang tua menahan diri untuk keluar atau pergi ke tempat terapi atau rumah sakit. Mereka menganalisa sendiri dari misalnya artikel-artikel yang ada di media seperti internet dan lain-lainnya. Namun itu menurut saya sebaiknya perlu dikaji ulang lagi oleh para terapis, para ahli untuk kondisi anak tersebut sehingga kami bisa menentukan diagnosa yang tepat buat anak tersebut sehingga untuk penata laksanaan terapi dapat terjalin dengan baik. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi kalau saran Pak Heri buat orang tua yang eh, bukan artinya pandemi ya, karena sebelum pandemi pun banyak sih yang takut dan banyak yang merasa anaknya tuh normal-normal aja, ada fase-fase denial. Itu gimana Pak untuk supaya mereka di encourage untuk datang dan terapi gitu. Karena kan mungkin Eh, kesannya aku mesti repot pulang pergi atau gimana. Itu gimana Pak saran untuk mereka orang tua yang mungkin eh, masih dalam fase menganggap bahwa anak aku tuh sebenarnya normal-normal aja. Mungkin kita lihat waktu deh berapa, mungkin setahun 2 tahun lagi bisa berubah. Nah itu gimana Pak saran Bapak? iya. Ini dari pengalaman yang saya dapat, mereka melihat pola pikir yang lama Hmm, dari orang tua seperti kakek nenek mereka. Mereka bilang, dulu kamu waktu kecil juga seperti ini kok. Tunggu aja nanti setahun 2 tahun lagi nanti ada perbaikan, nanti juga bisa ngomong, nanti bisa bersosialisasi dengan ya. baik. Namun perlu diingat bahwa teknologi sekarang semakin canggih, semakin maju. Hmm, Jadi orang tua juga bisa membaca artikel-artikel dari internet. Nah, sebaiknya untuk orang tua orang tersebut lebih peka dan lebih jeli lagi. Yang eh, kami lihat dari orang tua yang concern dengan anaknya memang ada masalah atau mungkin udah ada tanda-tanda bermasalah, mereka biasanya sih datang cepat-cepat untuk ke tempat terapi sehingga anak tersebut bisa ditangani lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya ditangani lebih cepat berarti goal untuk perkembangan anaknya bisa sesuai dengan usia perkembangannya. Seperti hmm, itu. Memang di antara mungkin satu dari 10 orang tua yang denial mungkin ada dua atau tiga. hmm, Jadi nggak seluruh semuanya Bu Femi untuk denial, mereka untuk percaya dari artikel atau misalnya dari pemahaman dari orang tua mereka, mereka nanti-nanti dulu lah terapinya. hmm. Memang seperti itu Bu. Yang saya lihat seperti itu. Ya, ya berarti kalau misalnya ada yang di antara kita nih yang mendengar mungkin ada kasus yang memang dihadapin atau apa, segeralah di ini ya Pak ya, dibawa ke terapis yang berkompeten ya, daripada dianalisis sendiri, dihadapin sendiri, karena kan sebenarnya akan lebih menyenangkan kalau dan lebih memudahkan, meringankan beban ya kalau misalnya memang kita tahu
apa kita mesti gimana gitu kan kan selama ini biasanya mungkin nggak ada bayangan harus seperti apa. Jadi memang saya juga mendorong untuk orang tua yang mungkin masih ada pemikiran yang seperti tadi Pak Heri bilang ya, bahwa ya nanti juga akan normal atau apa, kita jangan, kalau zaman sekarang kita jangan coba-coba untuk menganalisis seperti itu kayaknya ya, karena kan perkembangan teknologi semakin membuat anak-anak nih jadi kayak lebih lebih apa lebih mau menyendiri ya, nggak kayak dulu mungkin kita masih banyak temennya di Iya, iya. lingkungannya kita. Biasanya sih orang tua tersebut akan gerah sendiri, Bu, gitu. Kalau Hmm, mereka punya memang anak yang bermasalah, pasti papa atau mamanya salah satu itu pasti mm-mm. akan gerah gitu. Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres, ada yang nggak benar dari anak saya. Saya perlu tenaga profesional kesehatan untuk bantu saya. Biasanya sih mereka akan paham ya tentang itu. Kalau bedanya kayak terapis di Pelangi dengan psikolog, psikolog itu bedanya apa sih Pak? Biasanya untuk tangani anak-anak, beda kasusnya tuh Iya, gimana? jadi begini, kalau untuk terapis kami memang fungsional, memang memberikan terapi secara kontinu, baik itu dari pertama mereka datang hingga mereka berhasil atau goal sesuai dengan perkembangannya dia, gitu. Nah, kalau untuk psikolog biasanya hanya sesi konsultasi atau memberikan semacam tes-tes seperti IQ atau EQ, tes kecerdasan atau yang lainnya seperti itu. Iya, saya dan psikolog biasanya berkolaborasi juga, sama-sama membantu untuk perbaikan misalnya anak tersebut misalnya dalam masalah atau ada gangguan seperti itu dalam tumbuh kembangnya. Seperti itu, Bu. Sorry Pak, aku putus. Iya, iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Koneksi biasa. Oke, kita lanjut Iya, ya. baik, baik. Baik, baik. Pak, kalau terapi online itu apa aja ya yang bisa dilakukan secara online? Kan tidak semua ya bisa online ya, tapi apa aja yang kira-kira masih bisa dilakukan secara terapi online? Apa aja kira-kira? Iya, untuk terapi online yang bisa dilakukan, kita harus tahu dulu kondisi daripada anak yang mau terapi online. Pertama, anak Mm-mm. tersebut harus siap dulu untuk eh, eye contact-nya ya, Iya, iya, kontak iya. matanya bagaimana, bagi gitu. Terus anak tersebut mampu nggak untuk memberikan atensinya pada saat terapis tersebut memberikan arahan melalui online seperti itu. Online. Jadi yang kita harus lihat dulu adalah kondisi daripada anaknya tersebut. Untuk terapi-terapinya itu bisa terapi sensori integrasi, terapi wicara atau terapi okupasi itu bisa kami lakukan secara online dengan eh, dengan catatan anak tersebut mau untuk mengikuti instruksi Mm-mm. yang kita berikan secara online. Seperti itu, Bu. Kalau misalnya kesulitan berarti memang nggak bisa ya, harus tetap tatap muka ya berarti ya. Iya, Hmm. gitu. Nah, tadi nyambung tadi yang soal yang psikolog berarti eh, kalau misalnya kita pergi ke psikolog nih, Pak, kalau kita ke psikolog, terus ada juga kan psikolog yang apa punya apa maksudnya punya terapi juga ya kalau nggak salah. Tapi sama atau beda gitu kalau biasanya? Baik. Untuk psikolog yang memberikan terapi, Hmm. itu jenis terapinya apa yang bisa mereka lakukan? Seperti itu. Contoh, misalnya psikolog memberikan terapi sensori integrasi. Nah, ini kalau dilihat dari pengamatan saya, mereka harus mengambil certified dulu, Oh, gitu. Iya, certified sensori integrasi. Sehingga mereka bisa memberikan pelatihan atau memberikan terapi tentang sensori integrasi. Kalau psikolog memberikan terapi okupasi, mm-mm. nah di sini perlu dipertanyakan tentang profesi
psikolog tersebut, karena ini menyalahgunakan eh, apa namanya profesi tersebut. Iya, jadi apalagi kalau bilang ada psikolog bisa profesinya ya. memberikan terapi wicara. Iya, itu kami melihat ada yang seperti itu. Nah, ini perlu ditelusurin juga gitu. Karena kalau mereka memberikan terapi yang tidak sesuai dengan bidangnya, saat ini kan melalui Permenkes juga diatur juga untuk jenis-jenis terapi dan profesi yang melakukannya. Jadi kalau ada psikolog yang melakukan terapi wicara, itu patut perlu dicurigai juga gitu. Seperti itu. Karena itu bisa ditindak juga oleh apa namanya ikatan terapi wicara nantinya. Seperti itu. Jadi memang eh, tidak bisa disamakan ya. Berarti memang ada yang fungsi dari sisi psikologi, khususnya mungkin psikologi yang lebih ke apa kalau misalnya lebih ke mentalnya kali ya, gitu. Tapi Biasanya kalau sih sudah mereka yang bisa lakukan terapi edukasi atau terapi behavior gitu. hmm, Yang setahu saya mereka bisa masuk ke area terapi itu. Iya. hmm, Ada juga kan yang bilang terapi bermain. Iya. Ini kan kita lihat dulu apa tujuannya kemana gitu. Iya. Karena kalau kami di mungkin arah-arah bermain ada nyinggung-nyinggung sensori integrasi. Cuman kami sebagai terapis okupasi yang melakukan terapi sensori integrasi itu tujuannya apa yang kita kejar gitu. Kalau dari psikolog apa yang dikejar. Jadi targetnya harus dilihat dulu gitu. Jadi secara spesifik area terapi sensori integrasi itu tiga, ada taktil, ada proprioseptif, vestibular. Nah itu gambarannya harus jelas juga seperti itu. berarti kalau misalnya psikolog, terus ada terapi, sebaiknya memang yang melakukan terapi itu memang seorang terapis ya, bukan psikolognya langsung ya, atau direkomendasi ke terapis-terapis yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Berarti harusnya seperti itu ya jalurnya ya. Iya. Jadi terapis-terapis tersebut memiliki surat tanda registrasi untuk melakukan praktek. Jadi Hmm. kalau saya sebagai OT, saya harus punya itu STR, yaitu Hmm. STR OT gitu. Jadi kalau mereka yang nggak punya STR, ya itu mungkin perlu dilihat kembali tuh, harus perlu diragukan gitu, seperti itu. Iya, Berarti jangan sampai orang tua salah jalur ya. Kalau kayak gitu ya, iya, soalnya kan suka suka kayak gitu tuh. Jadi semuanya mungkin dibawa ke psikolog, terus kalau memang psikolognya langsung bisa mengarahkan, memang kalau ada beberapa terapi-terapi yang memang harus ditangani oleh ahlinya, ya bagus ya. Tapi kalau misalnya ternyata uh, tidak seperti itu, jadi nggak maksimal kayaknya ya, berarti ya yang iya. di Jadi tujuannya tidak sesuai nanti. Kasihan sesuai. perkembangan anaknya. Iya, kasihan anaknya akan lebih lama lagi terapinya nantinya. Oke. Seperti itu. Mungkin saat ini Bapak Ibu perlu cermati juga yang memberikan terapi adalah seorang terapis yang memiliki surat tanda registrasi dari Menteri Kesehatan. Seperti itu. Berarti uh, itu yang mesti dilihat dari orang tua yang memang memiliki masalah tentang anak kebutuhan khusus yang memang harus diterapis. Berarti memang harus dilihat, jangan jangan hanya apa, oh ini udah ditangani oleh psikolog gitu, sudah Iya. beres. Iya, atau ini ditangani oleh seorang terapis yang memang sudah biasa megang terapi SI, OT, dan lain-lain. Hmm. Bapak Ibu perlu tanyakan ke Hmm. tenaga tersebut apakah memiliki STR. Seperti itu. Hmm. Iya, itu paling penting. Iya, Itu jadi bisa paling menjamin, iya, bisa menjamin apa dari terapisnya tersebut. Iya. alat-alat yang disediakan itu juga ada standarisasinya nggak Pak? Yang diharuskan gitu untuk misalnya sensorial integrasi segala macam itu. Untuk
Standarisasi alat SI kami ada SOP menurut standar kesehatan dari untuk membuka layanan terapi SI. OT Mm-mm. pun juga ada standarisasi media-media terapi yang wajib ada di dalam tempat terapi tersebut. Seperti itu, Bu. Iya, jadi sudah diatur sebenarnya dalam Betul. untuk klinik atau rumah sakit. Biasanya seperti itu. Jadi Iya. nggak bisa asal sediakan alat ini buat kayak gini gini. Misalnya nggak bisa ya Pak ya. Jadi Ada, tetap harus. iya, Hah? ada beberapa memang mereka apa namanya menyediakan alat-alat, namun ada beberapa hal yang pasti kurang maksimal hasilnya. Seperti itu. Hmm. Iya. Berarti memang harus dilihat lah ya kalau misalnya ingin melakukan terapi, memang dilihat dari tadi Pak Heri bilang STR-nya dan juga segala macam pas sudah memang standar yang memang diharuskan. Kalau memang maksudnya diharuskan sebuah klinik yang klinik terapis itu memang harus seperti ini gitu ya. Iya, Jadi jadi ada orang tua harus SOP waspada. standarnya. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya apa eh, terapi behavior ya, itu kayak gimana sih Pak? Termasuk emosi seperti itu juga ya? Terapi Pengendalian behavior, emosi ya? Ya. iya, terapi behavior adalah terapi perilaku yang Hmm. memang membantu atau menanggulangi untuk anak-anak yang gangguan perilaku, misalnya gangguan emosi salah satunya, gangguan yang memang anak tersebut ya, hyperaktif ya, tidak bisa Hmm. memberikan atensinya dengan penuh pada saat pelajaran, tidak bisa duduk tenang. Hmm. Nah, itu anak tersebut perlu terapi behavior seperti itu. Itu memang harus ke terapis atau tapi tadi psikolog juga masih bisa ya kalau itu ya. Bisa, bisa. Bisa Iya, ya. yang jelas orang tua harus lihat dulu kebutuhan daripada anaknya, gitu. Hmm. Iya, jadi dilihat dari gangguannya, lalu kebutuhan anaknya apa yang penting saat itu. Karena ada beberapa banyak orang tua, anak saya belum bisa ngomong, udah saya ikut terapi wicara aja. Padahal sebenarnya anaknya ada masalah perilaku yang perlu ditangani Oh, lebih dahulu. Iya, jadi orang tua hanya berpikir anak nggak bisa bicara, saya datang ke terapi wicara. Pada saat di terapi wicara nggak efektif karena anak tersebut nggak bisa memberikan kontak matanya ke terapis. Seperti itu. Bagaimana anak-anak bisa mengikuti atau misalnya mengujar kalau misalnya dia belum bisa duduk tenang atau belum bisa memberikan perhatiannya ke terapisnya. Seperti itu. Itu hmm. mungkin orang tua perlu cermati dan perlu lihat juga kondisi daripada anak tersebut. Berarti itu pentingnya assessment sebelum terapi ya, berarti ya harus jadikan terapis yang tahu ini masalahnya di mana, bukan karena nggak bisa bicara, tapi memang ada masalah di perilaku. Itu kan hanya kadang-kadang orang tua berkesimpulan langsung. Jadi memang sebaiknya kalau ada apa-apa jangan ngambil kesimpulan sendiri, tapi konsultasikan ke terapis gitu ya. Nah, Baik. kalau misalnya tadi oh ya terapi behavior itu kalau di rumah bisa kan pengaruh digital begini bisa dilakukan online gitu bisa juga oleh orang Iya, tua. yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu standarnya itu dulu. Pertama, anak tersebut bisa nggak untuk Bisa dulu duduk ya. dulu? Iya, bisa nggak ada kontak matanya seperti itu secara online? Kalau bisa, kita bisa lakukan terapi behavior. Jadi terapi behavior itu nggak hanya dilihat dari segi kepatuhan saja, misalnya dari pemahaman instruksi juga, tapi di terapi behavior kita juga ada muatan pembelajaran yaitu 500 konsep yang kita ajarkan seperti misalnya pemahaman tentang profesi, lawan kata, kata kerja, Hmm. seperti itu contohnya Ibu. Iya. Nah, itu eh, yang terapi behavior lakukan. Hmm. Berarti cukup rumit juga ya. Kirain mungkin orang tua ada Iya. yang bisa lakukan atau apa. Tetap
jadi orang tua melakukan di rumah itu hanya terbatas, tidak apa harus, maksudnya yang memang sudah harus, yang diinstruksikan ya, yang diajarin dulu oleh terapis kan. Jadi dia hanya Iya, melanjutkan jadi dilihat gitu dari ya, tingkat tingkat kesulitan daripada anak tersebut gitu. kesulitannya. Jadi iya, jadi sebaiknya orang tua pertama kali konsultasi terlebih dahulu, lalu terapis akan memberikan saran bagaimana bisa dilakukan terapi di rumah seperti apa. Seperti itu, Bu. Nah, kalau di Pak Heri sendiri, kasus-kasus yang paling berat apa yang pernah di ini Ya, ditangani? semua kasus sih Berat nggak ada ya? yang berat ya. Nggak Oh, ada yang berat karena memang semua pasti ada jalan keluarnya lah. Seperti itu. hmm, Mereka terapi datang orang tua pasti punya harapan, yaitu bahwa hmm, anaknya ada perbaikan gitu. Kita sebagai terapis kalau bilang, wah ini berat nih, biasanya itu membuat kita jadi patah semangat untuk tahun memberikan ya. terapi. Iya, Berarti apa kasus yang ada pun semuanya memang berarti memang pasti ada caranya ya yang iya, bisa dilakukan ya. Oke, oke. iya betul. Dan apa kalau misalnya menurut Pak Heri, usia berapa yang paling paling mudah untuk memulai terapi gitu? Dan usia berapa yang paling sulit kalau misalnya, bukan paling sulit, maksudnya sudah mulai sulit kalau misalnya terlambat itu di usia-usia berapa? Ya lihat per case-nya aja mungkin apa ya. Baik, Kalau terapi bicara gitu, terapi bicara itu kira-kira usia berapa mungkin sudah sebaiknya orang tua tahu, oh ini udah mesti dibawa nih ke terapi misalnya gitu. Kalau bicara. baik, baik. Ya, jadi kita lihat dulu milestone daripada Hmm. perkembangan anak pada umumnya. Iya, jadi kenapa saya bilang milestone atau perkembangan anak pada umumnya? Karena di situ menjadi patokan kita, orang tua sadar dan mengerti anak saya itu sesuai nggak dengan anak-anak usia pada umumnya. Hmm. Jadi dari saya sendiri untuk perkembangan emas daripada anak itu mulai dari 0 tahun, dari 0 sampai 5 tahun, Hmm. seperti itu. Nah, di sini eh, kalau misalnya Bapak Ibu memang memiliki anak dengan gangguan tertentu, anak tersebut itu sebaiknya cepat-cepat dibawa ke ahli terapis, ya, ke klinik atau rumah sakit, seperti itu untuk ditangani lebih cepat. Kalau misalnya di atas 5 tahun, ada juga yang datang udah usia 6 tahun, 7 tahun, karena memang salah satunya orang tua tersebut denial atau menunggu, ya Sampai menunggu bisa nanti ngomong. mungkin sekolah nanti ketemu teman-temannya nanti bisa ngomong, seperti itu. Ternyata salah perhitungan semua orang tuanya. Nah, itu kasihan. Ya, yang kita kejar adalah waktu perkembangan, waktu emasnya dia dari 0 sampai 5 tahun. Jadi, eh, orang tua harus sadar betul di sini kesempatan untuk melihat perkembangan anak-anak kalau misalnya ada masalah seperti itu. Jadi kalau misalnya terapi bicara, kapan sih bisa mulai untuk terapi bicara gitu? Sebenarnya kalau Bapak Ibu boleh cek gitu ya. Perkembangan wicara itu udah terlihat dari umur 0 bulan gitu. Pada saat Hmm. bayi tersebut lahir kalau nggak menangis ini udah jadi warning juga gitu. Iya, karena perkembangan bahasa itu dimulai pada saat ya bayi itu lahir. Iya, seperti itu. Ya, paling untuk lebih jelasnya, detailnya mungkin saya bisa kapan-kapan memberikan gambaran Oh ya milestone dari ya. 0 sampai 5 tahun seperti apa sih, seperti itu, baik itu dari sisi motorik halus, motorik kasar, atau bicaranya, seperti itu. Jadi diperiksa, jadi orang tua yang memang merasa bahwa anaknya memang memiliki hal yang spesial memang sudah
sebaiknya inisiatif ya, cari-cari informasi kapan kira-kira memang seharusnya begini ya, lihat dari milestone-nya itu ya berarti ya Pak ya. Iya, iya. Jadi milestone itu penting banget buat guidance orang tua. Jadi kalau orang tua denial, ya anaknya berkembangnya udah 7 tahun tapi berkembangnya kayak umur setahun. Nah itu orang Ya tua ada bisa Pak, lihat sendiri. ada ya Ada, kasus itu ada, ya. iya. Itu kita memberikan report juga ke orang tua pandangan. Ini kita kejarnya 6 tahun loh Pak, gitu. Susahnya bukan main. Jadi kalau gapnya itu makin jauh, makin susah gitu. Iya, jadi ini Hmm. perlu diperhatikan. Iya, Tapi akhirnya tetap masih bisa di handle kan ya, maksudnya masih bisa bisa diterapi. dihandle. Bisa. Jadi kita memberikan apa namanya petunjuk dan arahan supaya orang tua juga optimis apa Hmm. yang sudah terjadi ya kita nggak lihat lagi ke belakang atau nyala-nyalain kamu sih begini, kamu sih begitu nggak seperti itu lagi tapi kita lihat untuk perkembangan anaknya masa depannya gimana seperti itu. Oke, oke. Jadi sekarang ini yang kan memang Pak Heri banyak sekali berinteraksi pasti ya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Eh, apa yang apa ya maksudnya yang bisa ini terakhir mungkin bisa Pak Heri berikan saran atau motivasi pada orang tua yang memang memiliki anak kebutuhan khusus apa yang apakah uh, tujuan akhir itu pasti tercapai atau tidak itu harus seperti apa orang tuanya juga terus misalnya mungkin yang mungkin ada kasus hyperaktif apakah memang bisa bisa diatasi atau tidak ini kan kadang-kadang jadi kendala buat orang tua yang takut ya mungkin juga mungkin yang Down syndrome atau apa nah itu kira-kira kita perlu mungkin Pak Heri memberikan beberapa hal yang mungkin bisa jadi panduan buat orang tua agar tidak down gitu loh. Ya, Hmm, silakan Pak. iya. Jadi untuk orang tua yang saat ini memiliki anak-anak yang memiliki gangguan atau memiliki kebutuhan khusus, jangan minder. Iya, segera cari informasi, baik itu yang digital atau ikut grup perkumpulan supaya tidak down dan punya banyak cara untuk bagaimana menangani anak bapak atau ibu seperti itu. Jadi eh, Tuhan nggak pernah salah untuk kasih anak ke bapak ibu. Pasti ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh bapak ibu. Ini merupakan amanah dari Tuhan juga gitu ya. Jadi nggak perlu minder atau patah semangat gitu ya. Atau misalnya denial dengan kondisi anak tersebut. Seperti itu Ibu. Seperti yang sudah Pak Heri lakukan, pengalamannya ini selama ini semuanya akhirnya bisa teratasi dengan baik kan ya. Kalau memang orang De- tuanya ngikut ya. iya, dengan catatan seperti itu. Iya, jadi harus kooperatif juga pada saat nanti terapi. Anaknya yang terapi, orang tuanya pun juga terapi secara nggak langsung. Seperti Hmm. itu. Iya, jadi belajar juga misalnya pola-pola perilaku yang mungkin mereka ajarkan ke anak yang salah gitu ya. Nah, itu diberikan masukan-masukan dari terapis juga ke orang tua. Oke, Iya, terus ya berarti apa masa depan anak-anak kebutuhan khusus itu juga apa sama seperti anak normal biasa ya gitu ya Pak Heri ya pasti. iya, iya, seperti itu Ibu. Dan kalau apa ada kan yang bilang anak kebutuhan khusus juga mereka punya kecerdasan tersendiri ya. Biasanya yang Pak Heri lihat bagaimana? Iya, jadi kalau setiap anak pasti memiliki talent tersendiri yang mungkin perlu kita gali, yang perlu kita eksplorasi pada saat tumbuh kembang anak dari 0 sampai 5 tahun. Seperti itu. Nanti kalau Bukan misalnya udah berarti terlambat, Pak, baru tahunnya umur 8 tahun gitu gimana? Iya kan? Mungkin ada orang tua yang bertanya. Nggak perlu cemas, datang aja ke klinik, ketemu dengan terapis.
sehingga bisa memberikan arahan-arahan, masukan yang lebih baik lagi buat Bapak Ibu. Seperti itu. Berarti mereka pun anak-anak kebutuhan khusus pun punya apa ya, maksudnya tetap ada talent seperti anak-anak yang biasa ya pasti ya, yang Ya, bisa mereka mereka punya lakukan. potensi kok. Mereka punya Hmm, potensi. Iya. iya. Soalnya kan Pak Heri sudah biasa berhadapan dengan anak-anak kebutuhan khusus, jadi mungkin punya semangat dan bisa apa lebih lebih positif melihat Hmm, kondisinya hmm, mereka seperti apa. Nah, hmm, jadi mungkin ada yang nanti lihat ini kan recording, nanti juga pasti ditayangkan di YouTube dan IGTV. Nanti mungkin ada yang hmm. orang tua yang memang punya masalah dan harus konsultasi, bisa konsultasi ke Pak Heri juga ya di Pelangi Insani. Lokasinya di Cibubur ya Pak ya berarti ya? Iya, Ya. kami sekarang Cibubur. beroperasional di Kota Wisata Cibubur, Ruko Boston Square, RK3 nomor 3. Iya, Dan ada yang memang kalau untuk kendala assessment itu memang tidak bisa 100% menggunakan online seperti tadi ya kesimpulannya ya berarti ya tetap memang perlu ada tatap mukanya untuk menganalisis yang apa diagnosanya ya betul ya betul gitu ya iya untuk awalnya, iya betul. awalnya ya Iya, oke terima kasih ya Pak Heri buat waktunya sama-sama Ibu, nanti ya. kita bisa bikin mungkin ya materi-materi lain lagi ya buat kita bahas sama-sama yang lebih lebih spesifik ya. Sekarang kita Iya, kan lagi membahas yang masalah pandemi ini supaya mereka yang mungkin takut atau mungkin merasa kesulitan untuk terapi jangan khawatir karena kan tetap sesuai dengan protokol kesehatan juga ya. Dan kalau terapis datang ke rumah gitu ada nggak Pak biasanya? terapis Ada nggak datang sih? ke rumah. Iya, ada juga sih. Ada Iya, juga yang begitu ya. iya dengan, iya dengan program-program yang memang sudah kita siapkan sih buat untuk Hmm, terapis ke rumah. Seperti itu, hmm, Bu. hmm. Iya, Berarti banyak banyak solusi lah ya Pak ya. Jangan jangan iya, dipendem sama orang tua itu sendiri. harus iya. harus Biasanya di-share. untuk terapis kami yang ke rumah itu paling tidak 2 minggu sekali harus wajib swab test. Seperti itu, Oh Ibu. ya. Iya, jadi Hmm, orang tua juga yakin juga ya, gitu. hmm, hmm. Mm, Berarti paling memang seperti memang itu, Bu. ada ya, ada pelayanan seperti itu ya, ada servis seperti itu Iya, juga ya, terapis iya, rumah. betul. Heeh, Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Heri. iya. Besok beraktivitas kembali besok Senin kan soalnya. Iya, betul, Ibu, iya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Nanti kita akan kontak lagi. Saya akan mention juga kalau link YouTube-nya sudah keluar dan IGTV-nya juga ya. Oke, terima kasih Baik. yang sudah Ya, nonton. makasih. Makasih Bu Femi ya. Ya.